wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dasturakum ya ala jarhi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nabati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bertepatan hari Asyura, hari yang paling mulia di bulan Muharram. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa kepada hambanya. Lebih-lebih hari Asyura ini kita jadikan momen untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal kebaikan, amal ibadah. Seperti malam hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk mengkaji ilmunya Nabi bersama-sama, yang mana Nabi Muhammad di dalam hadis mengatakan hadir majelis ilmu semacam ini lebih utama daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat yang mungkin berjam-jam tidak akan selesai. Tapi kita hadir majelis semacam ini lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hari Asyura ini lebih-lebih hari yang mulia. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, melipat gandakan anugerah. Hari Asyura ini adalah satu hari yang tepat sekali agar kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan dibukanya hari Asyura di malam ini kita bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi. Ini adalah tanda kebaikan dari Allah, dan semoga kita betul-betul termasuk orang yang baik kelak di akhirat berkumpul dengan Nabi yang terbaik di tempat terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Asyura, hari ini hari Asyura. Saking mulianya hari ini sampai-sampai dalam kalender Jawa bulan ini disebut bulan Suro. Suro itu dari kata Asyura. Padahal kalau kalender Hijriyah, kalender Islam, bulan ini kan namanya bulan Muharram. Tapi orang Jawa nyebutnya bulan Suro. Kenapa? Karena saking mulianya hari ke-10 dalam bulan ini, yaitu hari Asyura. Asyura itu disebut, dinamakan Asyura karena 3 alasan. Yang pertama, likaunihi asyiril Muharram. Yang pertama karena Asyura itu jatuh tanggal ke-10 atau hari ke-10, maka disebut Asyura. Asyura itu bahasa Arab. Kalau diartikan artinya hari ke-10. Yang kedua, disebut Asyura karena Allah Subhanahu wa taala ini di dalam hari ini menyelamatkan dan memberi anugerah lebih dari 10 para nabi. Di hari ini 10 para nabi bahkan lebih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diterima taubatnya di hari Asyura setelah makan buah khuldi. Nabi Ibrahim dilempar di api Raja Namrud. Apinya Raja Namrud yang begitu besar, api yang menggunung, api unggun yang seperti gunung saking besarnya. Dilempar Nabi Ibrahim ke dalam situ dan beliau tidak terbakar sama sekali, api berubah jadi sejuk. Itu di hari Asyura. Selamat Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ayub yang beliau sakit luar biasa sembuh di hari Asyura. Kemudian
Nabi Yakub yang beliau matanya tertutup karena air mata kesedihan berpisah dengan putra tercintanya yaitu Nabi Yusuf selama 40 atau 80 tahun. Beliau berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf dan mata beliau bisa melihat di hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir tofan seluruh penduduk bumi tenggelam, perahu atau bahtera Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh bersandar di Gunung Al-Judi, selamat semua, seluruh di muka bumi ini tenggelam, yang selamat yang naik kapal ini, dan kapal itu bersandar di Bukit Al-Judi itu di hari Asyura. Kemudian Nabi Sulaiman, kerajaannya kembali ke tangan beliau setelah disabotase oleh setan, dan itu ceritanya panjang. Cincinnya beliau kembali lagi itu di hari Asyura. Kerajaannya beliau kembali lagi ke tangan beliau setelah disabotase, direbut oleh setan. Kemudian Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di hari Asyura. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, itu juga di hari Asyura. Dan yang terakhir Nabi Isa alaihissalam lahir, diselamatkan oleh Allah juga di hari Asyura. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Walhasil hari Asyura ini hari di mana Allah memberikan anugerah kepada para kekasihnya, para nabi. Ini alasan yang kedua, karena 10 nabi bahkan lebih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Ini hari yang sangat bersejarah untuk para nabi. Kemudian alasan yang ketiga, Asyura ini singkatan dari Asya Nuro, yang artinya hidup dalam cahaya, hidup dalam keberkahan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang yang mau memuliakan hari Asyura ini, maka setahun dia akan dimuliakan oleh Allah. Kalau di hari Asyura ini dia berusaha mendekat kepada Allah, berusaha ibadah kepada Allah, berusaha untuk mencari ridha Allah di hari Asyura, maka selama setahun dia pun akan diberi cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya berarti kalau ada orang di hari Asyura masih saja lupa kepada Allah, masih saja bermaksiat kepada Allah, masih belum berhenti dari kedurhakaannya kepada Allah, maka berarti tanda dia dalam setahun ini nanti hidupnya akan semakin gelap, jauh dari cahaya keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sampai-sampai para ulama menganjurkan 12 macam hal, 12 macam perkara yang sangat bagus untuk kita lakukan. Para ulama mengatakan sum sallisil zur'aliman udwa ketahil rasal yatim imsah tasaddaq wa tasil wasi' 'alal 'ayyan liqallim dhufra wa suratal ikhlas sikul alfan tasil. Para ulama mengatakan ada 12 macam perkara yang dilakukan dari Asyura bagus, walaupun 12-nya ini tidak semuanya berdasar atas hadis sahih,
Walaupun tidak ada dalil sahih, hadis sahih untuk ke-12 amalan ini, tapi amalan ini amalan baik, amalan yang sahih, maka tidak masalah kalau dilakukan. Yang pertama kita mulai dari sholat. Jadi di hari Asyura sebisa mungkin memperbanyak ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sholat. Selain sholat sunnah, selain sholat yang wajib 5 waktu, maka perbanyak sholat sunnah. Kita yang belum duha di hari Asyura, usahakan duha walaupun 2 rakaat. Sholat sunnah duha dimulai jam 7 sampai sebelum duhur, mudahnya itu. Itu sunnah sholat untuk perbanyak sholat duha, minimal 2 rakaat. Kalau malam, usahakan sholat witir. Ini nanti, ini malam Asyura, usahakan sholat witir. Niatnya usolli sunnatal witri, usolli sunnatan minal witri, rakaataini atau rakaatan lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah witir, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Saya niat sholat sunnah witir 3 rakaat sunnah lillahi ta'ala. Sholatnya 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat salam. Ya, itu sangat dianjurkan. Tingkatkan lagi dengan ba'diyah atau qobliyah. Setelah sholat yang wajib, usahakan qobliyah, ba'diyah. Kecuali kalau setelah asar, maka yang ada qobliyah, ba'diyah nggak ada, nggak boleh. Sama sholat subuh, yang ada qobliyah subuh, setelah subuh tidak ada. Kalau untuk yang lain, duhur, qobliyah, ba'diyah disunahkan. Maghrib itu disunahkan ba'diyah. Kalau untuk qobliyah hukumnya mubah, enggak sunnah juga enggak haram, boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau isya, ba'diyah sama qobliyah. Nah, lebih-lebih kalau maghrib itu antara maghrib sampai isya, ada riwayat yang mengatakan barang siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib sampai isya, maka dia seperti ibadah 12 tahun. Ini bermaghrib itu sholat ba'diyah maghrib. Saya niat sholat ba'diyah maghrib plus sholat awabin. Nah, niatnya gitu. Saya sholli sunnatal ba'dal maghrib wal awabin lillahi ta'ala. Allah ber 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kalau ba'diyah 6 rakaat seperti orang ibadah 12 tahun. Itu kalau sehari dihitung 12 tahun. Kalau dia sholat ba'diyah maghrib 6 rakaat itu selama 1 bulan, berapa itu? 12 tahun kali 30. Ya Allah, sugih engko ning akhirat. Sangune akeh ning akhirat mengke. Walhasil terutama di hari Asyura ini perbanyak ibadah sholat, karena sholat ini ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sholat fardu saja. Setelah Asyura kalau bisa ya ditingkatkan terus, dipertahan. Lebih-lebih di hari Asyura ini. Kemudian yang kedua, sil itu berarti silaturahim, silaturahmi ke sanak keluarga. Nah, dolan tentunya keluarga nih. Nah, silaturahim faedahnya besar, memperpanjang umur, menambah barokah rezeki, memperlancar rezeki dan seterusnya. Kemudian zur aliman, berkunjung kepada orang yang alim, berkunjung kepada para ulama, para kiai. Nah, kula boten kiai, boten ulama, kula santri mawon. Nih, sebabnya berat niku, titel ulama kiai niku berat. Kula santri mawon. Kalau ada ulama yang kita yakini dia ini orang alim, di hari Asyura, datangi. Orang-orang dulu malah datang ke ulama bukan hanya di hari Asyura. Datang ke ulama itu malah sering. Ayahnya Imam Ghazali itu penjual manisan. Orang yang menjual manisan, terus saniki es, dodolan es pentol. Orang biasa, tapi beliau
setiap saatnya menyempatkan diri datang ke ulama minta doa. Wahai ulama, anak doakan saya. Doakan anak saya biar jadi orang alim. Terus seperti itu. Subhanallah. Gara-gara orang tuanya yang sering berkunjung ke para alim ulama di zaman itu, anaknya besar jadi Imam Ghazali. Nah, siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Ulamanya ulama, gurunya para guru. Bahkan sampai jadi barometer orang yang cinta Imam Ghazali itu berarti ulama beneran. Tapi kalau ada ulama kok benci sama Imam Ghazali, berarti itu ulama palsu, ulama su. Ya Allah. Kemudian yang keempat, ya. Satu sholat, silaturahmi, kemudian ziarah ulama. Yang keempat adalah ud. Ud itu menjenguk orang yang sakit, jenguk orang yang sakit, tetangga atau siapa yang kita kenal, lebih-lebih sekarang. Nah kalau corona tidak boleh dijenguk, jenguk lewat HP. Nah, memang kenal ada nomornya, telepon, video call, disemangati, jangan malah dikucilkan. Wong loro corona kor ini malah dikucil. Wih, awas, mikir. Akhirnya dia malah kepikiran mati gara-gara bukan corona tapi gara-gara dikucilkan tetanggane, pikiran mati. Dia dikunjungi, kalau tidak bisa dekat ya dengan HP, ditelepon, di video call. Kemudian waktahil, celaan dari Asyura. Ada keterangan yang mengatakan yang celaan dari Asyura tidak akan terkena penyakit mata, alias matanya akan selalu sehat. Itu ada keterangan seperti itu. Nah, celaan dengan celak. Nah, ibu-ibu paham celak. Nah, bapak-bapak jarang celaan. Padahal celaan itu memang sunnah, enggak hanya di hari Asyura. Setiap hari sunahkan celaan. Untuk laki-laki Rasulullah itu selalu celaan. Cuman dengan celak ithmit, ada celak khusus. Jangan sampai keliru, kok celaan ke sepedol. Kemudian ini yang kelima. Yang keenam, tasodak, sedekah. Di hari Asyura usahakan mengeluarkan sedekah semampunya. Karena sedekah di hari Asyura itu pahalanya beda dengan hari yang lain. Kemudian nomor 7, wal ghutasil, mandi Asyura. Nah, mandi di hari Asyura, niat mandi seperti niatnya Rasulullah di hari Asyura. Itu niatnya. Saya niat mandi seperti niatnya Rasulullah mandi di hari Asyura. Nah. Kemudian ada riwayat di hari Asyura itu air Zam-Zam itu mengalir barokahnya ke seluruh air yang ada di bumi ini. Itu di hari Asyura. Ada riwayat seperti itu, tapi bukan hadis ya, riwayat dari para ulama. Air Zam-Zam itu keberkahannya mengalir ke seluruh air yang ada di dunia ini. Jadi berkahnya itu kayak Zam-Zam. Makanya disuruh mandi biar sehat badannya. Kemudian yang kedelapan apa tadi? Wasi ayat alal layali qallim dufra, potong kuku. Nah, itu di hari Asyura tidak apa-apa dilakukan, memotong kuku. Ya. Kemudian yang ke-10, potong kuku 9, 10. Napa niku? 10 potong kuku. Wa suratal ikhlasi kul alfan tasil. Baca surat Ikhlas 1000 kali di hari Asyura ini, mulai malam ini sampai tembus besok malam 24 jam ini nanti dianjurkan baca suratul Ikhlas 1000 kali. Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bisa pakai wudu menghadap kiblat, kalau enggak ya sambil jalan enggak apa-apa, dihitung sampai 1000. Kenapa? Karena ada riwayat man qara'a suratul Ikhlas alfan fi yauma Asyura nadarallahu ilaih. Barang siapa yang membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas atau kulhu ping 1000 sehari ini nanti, maka dia akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya.
Waman nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang sudah dapat pandangan Allah dengan pandangan rahmat, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya, selamat dari api neraka. Amalan hebat ini. Maca kulhu ping 1000. Ndak lama itu kulhu, paling berapa jam kalau dilanjut cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Niku sak surat 5 detik, 4 detik, 6 detik. Nek ping 1000 gampang sehari bisa. Kemudian wa kataba minas siddiqin, dan dia ditulis termasuk kaum siddiqin. Kaum siddiqin itu orang-orang yang bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, bersungguh-sungguh mengabdi kepada Rasulullah. Bahkan sahabat Nabi yang ditulis punya titel siddiq itu Sayyidina Abu Bakar tok. Abu Bakar As-Siddiq, yang lain tidak ada. Kenapa? Siddiq itu titel paling hebat, dekat dengan para Nabi. Makanya sahabat paling hebat Sayyidina Abu Bakar, karena dia As-Siddiq, orang yang bersungguh-sungguh totalitas membela Nabi. Di saat para sahabat itu, Sayyidina Umar memberikan 50% hartanya kepada Nabi untuk perjuangan Islam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sungguh-sungguh sama Nabi, bukan 50%, 100% dikasihkan semua sama Rasulullah untuk perjuangan Islam. Totalitas. Makanya dijuluki As-Siddiq. Di saat Rasulullah menyampaikan tentang Isra Mi'raj, seluruh hampir banyak dari kaum Quraisy mentertawakan Nabi. Sayyidina Abu Bakar, jangankan cuman Mekah sampai Baitul Maqdis, Palestina yang lintas bumi, andaikan Rasulullah ini cerita kalau beliau dinaikkan oleh Allah ke langit, aku percaya. Padahal Nabi belum cerita Mi'raj, baru cerita Isra. Saking percayane 100% hati dan semua jiwa raganya dikasihkan sama Nabi. Apa yang dibilang Nabi, ya, tidak pernah tidak. Itu Siddiq. Nah, orang yang baca kulhu 1000 kali tertulis golongan orang-orang yang punya titel As-Siddiq. Enak ya. Ya kita seperti Sayyidina Abu Bakar ya repot. Semua hartanya kasihkan masjid, bangun wis gak duwe apa-apa, ladang omah kabeh dikano, ayo wani. Itu sakit, berat itu Siddiq. Nah, ini ada amalan ringan tapi tinggi derajatnya, apa? Baca kulhu 1000 kali di hari Asyura. Ini toh kesempatannya. Kalau di hari yang lain tidak bisa. Kemudian yang 11 yaitu berpuasa. Berpuasa di hari Asyura besok. Nawa itu semagoten an ada yaumi Asyura, atau nawa itu soma Asyura sunatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Asyura lillahi ta'ala. Rasulullah ketika ditanya faedahnya apa wahai Nabi puasa Asyura, inni ahtasibu ala Allah an yukaffiras sanatal lati qablaha. Aku berharap kepada Allah puasa Asyura ini faedahnya, pengen tahu kamu apa? Allah akan melebur, menghapus dosa yang berpuasa selama setahun yang lalu. Setahun yang lalu itu kalau kita besok puasa diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut. Aduh, wakai setahun ya di total mungkin em-eman dosa. Coba kalau kita sehari dosa saya apa ya? Wakai kali setahun piro itu bisa hilang dengan apa? Besok puasa. Masya Allah. Dan puasa ini satu amalan dari 12 yang dalilnya hadis sahih. Ada dalil hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ada dalil hadis sahih lagi, yang kedua adalah tausiah alal iyal, memberi belanja lebih kepada keluarga. Memberi belanja lebih kepada keluarga, istrinya atau ibunya atau keluarganya, dikasih jajan, dikasih uang yang lebih dari biasanya. Biasanya itu T3, tempe, tahu, terong, gosong sisan. Tapi kalau hari Asyura sing enak mangane. PPKM, perbanyak pembelanjaan konsumsi
makanan sing akeh mangan sing enak-enak, ayam bakar, sate sapi wis biasa, nek perlu tuku sate unta, enak-enak tapi. Pokoknya hari Asyura ini disunnahkan, hadisnya sahih, man wasa'ala iyalih yauma Asyura wasa'allahu lahu fi sa'iri sanatih. Barang siapa yang di hari Asyura ini memberi belanja lebih kepada keluarganya, membahagiakan keluarganya, maka dia akan diberi rizki lebih oleh Allah selama setahun penuh sampai Asyura depan. Ini amalan agar rizki ini akeh tuh niki. Hari Asyura kasih belanja banyak, senengno anak bojo atau senengno keluarga kita, kasih uang yang banyak, atau keluarga atau siapa, pokoknya keluarga yang ada yang dekat sama kita, kasih uang yang banyak, kasih mereka biar seneng di hari ini. Ini namanya hari Asyura. Hari Asyura ini hari kasih sayang umat Islam. Umat Islam setiap hari disuruh berkasih sayang sama keluarganya, sama tetangga. Tapi kalau di hari Asyura lebih lagi untuk menampakkan kasih sayang kita kepada keluarga. Diberi belanja yang lebih, dan ini dianjurkan Nabi ngasih belanja lebih di hari Asyura, maka setahun akan diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, jarrabna hadzal amal 50 aw 60 sanah fawajadnahu kadzalik. Aku mencoba cara agar rezeki setahun lancar, aku coba amal ini di hari Asyura, keluargaku tak kasih rezeki akeh, tak kasih belanja lebih. Subhanallah, tak coba selama 50-60 tahun, bener rezekiku kalau di hari Asyura aku ngasih belanja lebih, setahun aku diberi rezeki yang lebih lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelancar rezeki. Karena itu lebih-lebih di hari Asyura ini kita juga dianjurkan perhatian sama anak yatim, diberi santunan anak yatim biasanya. Niku juga dianjurkan. Di hari Asyura ini selain membahagiakan keluarga, kita juga dianjurkan untuk membahagiakan anak yatim. Siapa yang membahagiakan anak yatim, mengukir senyum di wajah mereka, maka kelak di akhirat wajahnya akan diukir senyum oleh Allah. Artinya dia akan diridhai oleh Allah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, man qabada yatiman bainal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannatal battah. Barang siapa memegang tangan anak yatim di antara kaum muslimin yang ada anak yatim, dipegang tangannya, kemudian dikasih makan, dikasih minum, disenengkan anak yatim tersebut, maka kata Rasulullah, adkhalahu Allahul jannatal battah. Orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke surga al-battah, kata Nabi. Al-jannatal battah, surga yang bagaimana Nabi? Pasti, kepastian, wajib lebu surga. Masya Allah. Kenapa? Karena orang yang anak yatim itu sebenarnya bukan anak yang hina, justru anak yatim itu orang yang mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah, sehingga yang membuat mereka bahagia maka akan dibahagiakan oleh Allah dan Rasulullah kalau ada di surga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan yang menanggung anak yatim seperti ini nanti di surga. Syukur-syukur gak hanya sedekah di hari Asyura, tapi setiap saatnya memberikan kebahagiaan terhadap anak yatim. Karena waktu sudah habis, ya, mugi-mugi amalan-amalan ini bisa kita lakukan. Walhasil intinya di hari Asyura ini kita disuruh untuk berbanyak ibadah, lebih-lebih puasa dan memberi belanja lebih kepada keluarga, membahagiakan keluarga, lebih kalau bisa juga bahagiakan, perhatikan pada anak-anak yatim. Tidak harus pengajian, Pak, tidak harus pengajian. Punya uang berapa, kasihkan anak itu biar senang. Nanti akan disenangkan oleh Allah kelak di akhirat. Semoga kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan Asyura ini dengan baik. Amin Allahumma amin, dan menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.